Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya sendiri dengan Muhammad Azmi Hudia dengan akhiran NIM 21. Saya Fadlan Ahmad Tafan dengan akhiran NIM 55. Nama saya Ida Hamadhar dengan akhiran NIM 15. Nama saya Reva Regita dengan akhiran NIM 36. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan tentang proses manufaktur, yaitu pengelasan oxyacetylene terhadap kekuatan tarik pada bordes tipe ST37. Pada latar belakang di sini yaitu pengelasan merupakan teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam tambahan dan menghasilkan sambungan yang kontinu. Proses pada oxyacetylene pengelasan ini pada prinsipnya menyambungkan dua atau lebih komponen menjadi suatu bentuk mesin. Komponen yang dirakit bias dari produk pengecoran, pembentukan atau pemesinan, baik dari logam yang sama maupun berbeda-beda. Unsur pengelasan banyak digunakan saat pembangunan konstruksi dengan logam. Salah satu proses pengelasan yang sering ditemukan yaitu las OAW atau oxyacetylene welding ataupun las carbida. Las oxyacetylene. Dalam penelitian ini, bahan tambah yang digunakan yaitu ER705-6 E7016 RD260. Karena untuk penggunaan kawat las jenis ini, diperlukan nyala jenis netral atau nyala dengan jumlah acetylene sedikit dibanding jumlah asam. Karena tidak adanya salut pelindung pembungkus kawat, maka jenis kawat las ini merupakan komposisi kimiawi khusus, yakni kandungan belerang maksimum 0,04%, fosfor maksimum 0,04%, aluminium jika ada maksimum 0,02%. Nah, sekarang kita masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, yaitu mencari hubungan sebab akibat antara dua faktor yang berpengaruh. Menggunakan bahan berupa plat bordes ukuran 150 x 50 x 3 mm sebanyak 12 buah. Lalu elektroda terbungkus RD260 AWS A5.1 E6011 JIS JZ3211 D4 313 tipe high titania ukuran 2,6 x 350 mm. Current range 60 sampai 110 A. Lalu ada batu gerinda 4 buah. Mesin gerinda 3500 rpm. Mesin las. Kawat las asitelin bahan penambah ER 705 sampai 6. Lalu ada RD260 E7016. Lalu ada nyala api netral, oksigen, asetelin, dan brander las. Nah, selain itu, penelitian ini juga menggunakan mesin uji tarik dengan merek Electro-Hydraulic Universal Testing Machine. Tipe yang digunakan yaitu WEW 300D dengan beban maksimum 300 kN dan merupakan produk dari Cina. Nah, hasil dari pengujiannya adalah pengelasan dengan las asetelin dilakukan sebanyak 9 kali, pengelasan untuk 9 kali sambungan. Nah, dari hasil pengujian yang dilakukan di lab pengujian bahan dan meteorologi Surakarta melakukan pengujian tarik dengan bahan uji plat bordes tipe ST37. Spesifikasinya panjang 150, lebar 50 mm dan tebal 3 mm dengan pengelasan oxyacetylene. Nah, di sini ada hasil pengujian tarik. Di sini itu ada 3 jenis kawat las. Yang pertama itu ada RD260, yang kedua itu ada AWS E7016, dan yang ketiga itu ada ER7056. Kita bisa lihat di sini, RD260 ini merupakan gaya tarik yang paling tinggi, yaitu ada di rata-rata 26591,25. Kemudian
dibandingkan dengan AWS E7016 itu ada di rata-rata 24786 dan di ER7056 itu ada di rata-rata 21177. Nah, RD 260 ini merupakan gaya tarik yang paling tinggi sehingga menghasilkan gaya rekat yang kuat juga. Nah, di RD 260 juga ini memiliki nilai titania yang tinggi juga. Nah, di sini juga ada grafik dari hasil pengujian tarik. Nah, perbandingan kekuatan tarik dengan bahan tambah yang berbeda dapat kita lihat kekuatan tarik dengan jenis bahan tambah ER7056 ini merupakan rata-rata lebih rendah nilainya dibanding kekuatan tarik dengan jenis bahan tambah AWS E7016 dan RD260. Kekuatan tarik terendah dengan bahan tambah ER7056 sebesar 145,142 N, dan kekuatan tarik dengan nilai tertinggi dengan bahan tambah itu ada RD260 itu sebesar 177,274 N. Maka dapat kita simpulkan bahwa berkurangnya kekuatan tarik disebabkan oleh perpaduan bahan tambah, proses pengelasan, serta perlakuan panas pada pengelasan yang tidak sesuai. Untuk melakukan panas yang terjadi pada plat borders ini selama proses pengelasan dengan pengelasan oksiasetilin menyebabkan bahan makin ulet karena dampak panasnya lebih luas sehingga ketangguhan yang dihasilkan semakin tinggi. Nah, kemudian di sini ada contohnya. Yang pertama itu ada di jenis las itu RD260. Ini ada sampelnya. Spesimen 1 setelah diuji tarik, dari gambar spesimen di atas, hasil uji tarik bisa kita lihat bahan tambah jenis RD260, titik putus dari spesimen tersebut bahwa sambungan las itu membuktikan bahwa jenis kawat ini sangat bagus untuk bahan tambah baja jenis ST37. Untuk jenis pengujian tarik, karena jenis kawat ini mempunyai kandungan titania tinggi dengan flux yang tebal, sehingga mempunyai daya rekat yang kuat ketika dipadukan dengan baja unsur paduan rendah atau low alloy steel. Nah, di sini ada AWS E7016. Spesimen 2 setelah diuji tarik untuk uji kekuatan tarik jenis bahan tambah AWS E7016. Termasuk golongan bahan tambah yang cukup kuat karena kawat jenis ini juga memiliki kandungan titana yang tinggi. Tapi kandungan tersebut masih di bawah RD260, hanya selisih beberapa persen saja. Kemudian, selain bahan tambah, pembuatan atau pembentukan spesimen juga dapat mempengaruhi daya tarik pada saat pengujian tarik. Selanjutnya ada ER7056. Spesimen 3 setelah diuji tarik, spesimen dengan tambahan ER7056 lebih mudah putus karena jenis kawat ini jenis kawat solid atau tanpa flux. Dari gambar di atas menunjukkan bahwa bahan tambah ini untuk keuletan tarik yang kurang bagus, di mana letak putusnya berada pada titik tengah pengelasan. Nah, terakhir ada kesimpulan. Dari pengelasan asetlin dengan bahan tambah yang berbeda, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, nilai kekuatan tarik dengan bahan tambah RD260 sebesar 177,274 lebih besar dibandingkan dengan bahan tambah AWS E7016 sebesar 171,486 dengan ER7056 sebesar 145,142. Yang kedua, dari hasil pengujian tarik, yang terbaik diperoleh jenis kawat las RD260 dengan nilai 177,274 dan yang terendah pada ER7056 dengan nilai 145,142,30. Yang terakhir, pada pengujian diperoleh data penggunaan jenis kawat sangat mempengaruhi hasil kekuatan tarik. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.